Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau dekat-dekat pilkada penampilannya kadang-kadang bujur, songkoknya bagus, pakai gamis, pakai serban, masuk-masuk majelis, biar dari diundang datang juga. Iya toh? Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita bubuhan Banjar. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Adakah begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Hei, berapa anggota DPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Pak Wakil berapa? 30 lebih. 30. Berapa yang hadir di tempat ini? 30 anggota dewan kabupaten kita. Berapa yang hadir? Coba angkat tangan yang anggota dewan. Mana? Sebutin. Ada nih. Dua orang yang tidak hadir. Bayangkan ulang tahun kabupatennya karena hadir. Aduh. Padahal waktu mau dipilih dulu tidak diundang datang. Sekarang sudah jadi dewan karena datang. Tidak usah kau bully, tidak usah kau fitnah, tidak usah kau jelek-jelekan di medsos. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Balas mereka. Caranya apa? Jangan kau pilih lagi. Itu aja selesai. Ini yang datang 2 orang hari ini, kau tengok baik-baik wajahnya. Lihat wajahnya baik-baik. Coblos lagi. Dia tak? Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata hari Jumat mulia ini, di dalam masjid yang besar ini, masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah mati. Setan itu apa? Setan sudah dibagi tahu, diberitahu, masih juga dipegang. Bukan lagi setan, kau sudah jadi setan. Coba simpan handphonenya, simpan. Kadang usah merekam. Ya, kalau pian merekam, kadang jelas suaranya gangguan. Tapi kita mau dokumen Ustaz, supaya ditonton nanti di rumah. Gampang. Caranya gimana? Nih ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang ke Sulawesi kamera Ustaz, gampang. Caranya apa? Buka YouTube.
kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, dosa kau dapat. Kadang juga dikasih pegangnya, dikasih dia saja. Dan juga dikasih pegang. Daripada kau dapat dosa, follow Ustaz Dasar. Ibu-ibu yang di atas nih, ibu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip murahan, gibah. Kau follow artis, lihat itu artis. Baru saja dia pukul istrinya, dia banting istrinya, dia tinju mukanya, sudah itu hilang. Maka kau follow ulamamu, follow guru-guru kalian, follow habaibmu, follow penceramamu. Tidak usah kau follow artis. Ya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, bu, ibu-ibu di atas, jangan kau musuhi polisi. Pelem Rambo. Hei, Pak, jangan musuhi polisi. Bapak pernah tidak bayangkan seandainya di Kabupaten Hulu Selatan ini tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anakmu diperkosa, siapa pencari? Siapa? Satpol PP. Wani. Siapa pencari? Polisi. Ayo, adik-adik, kalau motor itu hilang siapa pencari? Siapa? Guru. Kada jumpa. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak mobil saya, macet tidak bisa gerak. Saya baca surah Yasin, tidak goyang mobil saya. Saya baca ayat kursi, malah tambah macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustaz Dasar, Ustaz Bere-Bere, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Apa pelanggaran? Kau tukang tipu. Maksudnya apa, Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kita bisa ceramah seperti ini karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Bahkan saudaraku, dari bandara yang cukup jauh dari sini, lancar perjalanan saya, bukan dikawal siapa-siapa, tapi dikawal oleh polisi Republik Indonesia. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Yang kau tangkap ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati Pak Polisi, siapa bungkus kau? Siapa? Ulama. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersatu padu membangun Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi Allah perintah selawat. Tuhan Banjar sekarang, dengar kalian, Allah perintah kita selawat. Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kalian kepada Nabi, berselawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan sebaik-baik selawat. Yusalluna
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Maka bukanlah adab, bukanlah sopan santun, bukanlah akhlak mulia kalian bersalawat sambil merokok. Salatullah salam. Itu tidak betul itu. Salawat sambil makan pisang goreng. Tidak beradab. Maka salawat, kata Allah, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Lihat berapa jari-jarinya semua? Berapa? 10. Cacat kok itu. Tidak ada kakimu. 20 bos. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak jari-jarinya. Ini bahas-bahas. Banyak betul. Kata malaikat Jibril, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi mau penasaran, didatangi malaikat pencatat hujan. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun tidak kucatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu kucatat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, ada tulisannya. Pokoknya masjid, mau lapangan kah, mau masjid kah, mau rumah kah, umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Allah lebih banyak dari air hujan. Air hujan tidak mampu kita hitung, tapi dengan salawat lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Maka ketika kalian berkumpul seperti ini, diajak bersalawat, salawatlah, karena pahalanya ketika ditimbang nanti di akhirat, pahala kebaikanmu, pahala dosamu kebaikanmu timbang gara-gara salawatmu yang sering kau lakukan, sehingga pahalamu, timbangan kebaikanmu jauh lebih banyak daripada timbangan keburukanmu. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, saudara-saudara yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini. Tanpa penuh dosa semua ini. Nah, iya istrimu aja bertipu. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang dosanya, timbang keburukannya. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada dosa. Itu dia masuk surga. Jadi tadi dosamu 70, kebaikanmu cuma 30. Tapi karena kau rajin bersalawat, yang salawat itu membuat 30 menjadi berat. Kenapa? Karena lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Maka ketika kumpul begini saudaraku, bersalawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Boleh kan? Boleh. Boleh? Boleh? Ulun hendak mendengar suara babinya. Kita tanding dulu lah. Lelakian diam, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ini dulu babinya dulu. Ibu-ibu di atas, ayo berselawat. Bu, bisa bu? Yang di belakang, dengar bu? Ayo kita selawat bareng-bareng. Sholatullah salam. Kencang lagi. Ala suaranya perempuan dan bisa kencang. Itu yang disebut sahdu.
Suara begitu yang kasih nafsu kamu semua. Makanya ibu-ibu, adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau mau ditelepon suaminya orang, jangan buat suara satu, mendayu-dayu. Assalamualaikum deh, waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Lagi di mana deh? Di rumah aja Pak Gadis. Jangan begitu karena tergoda kita kalau suaramu menggoda. Coba kalau ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana deh? Di rumah. Lagi apa kau tanya-tanya? Kadang-kadang teleponnya lagi. Ya, nah, babi dia diam. Sekarang kita dengar bapak-bapaknya. Lelakian, jangan mempermalukan jadi sekelamin kita ya. Ayo, ayo, selawat Pak. Ayo, ayo. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin. Ayo selawat bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Ini kita ada. Yuk, sholatullah, salam, masyaallah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Tadi babinian nilainya 9,5. Ini balakian 9,8. Diam-diam semua, diam-diam. Kita dengar ini di depan. Bahwa kita dengar wakil sarapan. Ayo, 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 ayo. Diam-diam. Dengar kapan lagi kau kerja itu pejabat? Ayo, ayo. Sholatul beliau yang bayarkan saya honor nanti. Kalau dikasih jelle dikurangi honor saya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat terbatas. Ulang tahun ke 72. Saya memberi hadiah. Sebelumnya kita hormat dulu. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Samsuri Asad, SAPMA. Ini hebatnya Wakil Bupati. Apa hebatnya Wakil Bupati? Bisa mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili Wakil Bupati. Dan Pak Wakil Bupati ini setelah terpilih menjadi Wakil Bupati, masalahnya makin besar. Apa masalahnya sekarang? Pasti dalam hatinya mau jadi bupati. Oh, kalau tidak. Nah, tapi tidak apa-apa. Makin banyak calon makin bagus. Supaya tambah banyak kita pilih. Karena kalau cuma satu pilih, bukan pilihan namanya, tapi langsung. Yang kita hormati hadir di tengah-tengah kita, Bupati Tanah Bumbu. Pernah jadi wakil bupati, pernah juga jadi bupati. Saya yakin sekarang masih mau jadi bupati lagi. Haji Sudianur. Yang kita hormati hadir juga di tengah-tengah kita, wakil wali kota Banjarbaru. Saya selalu memanggilnya Pak Jaya. Beliau yang paksa saya datang ke tempat ini. Sebelum saya lupa, hampir saya tidak datang di sini Pak. Hampir. Sebab kenapa? Kemarin ada tokoh Sulawesi Selatan, mantan Wakapolri, mantan Menteri yang sekarang Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Saprudin, meninggal ibunya. Dan saya sangat dekat dengan beliau. Terpaksa dari Pulau Bintang, Kepri, saya langsung terbang ke Makassar. Mestinya tadi malam saya ke sini, tapi tadi malam saya masih di Makassar tak siang. Pusinglah saya, stres, depresi saya sudah mau hilang, saya punya hilang
suara saya Ustaz. Mungkin karena kau tidak datang lagi Ustaz. Untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi. Saya telepon, namanya Haji Isa. Haji, saya tidak enak bicara ini detik, tapi tidak ada lagi pilihan begini. Kalau saya sih bisa jalan aja, seandainya ada jalan. Tapi ini kan ada jalan. Dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, tidak bisa saya berenang. Apa maksud itu Ustaz, putar-putar? Saya bilang pinjamlah pesawatnya di. Besok ada 3 acara di Kalimantan Selatan, Kudus Selatan, Balangan, Malang, Tanah Laut. 3 kabupaten. Kalau saya tidak ke sana Pak Haji, mati saya ini. Supaya orang Kalimantan Selatan. Dia bilang lagi Isam, tenang Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah. Malam ini saya kirimkan ke pesawat Ustaz ke Sulawesi Selatan, jemput kamu pagi-pagi tadi. Jadi itu pesawat bermalam di Makassar menunggu Ustaz Dasar. Biasanya yang menunggu Avanza. Oh ini jet pribadi bos. Sampai sebelum jam 7 amanlah acara ini. Maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik supaya usahanya sukses. Amin. Dan kita juga menikmati. Apalagi dia orang Islam dan Hindu. Kalau non Muslim belum tentu mau pinjamkan kita pesawat. Karena dia bilang pengajian. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lalu ini oleh-oleh buat kalian semua. Saya diundang ceramah di Jakarta. Dihadiri hampir seluruh kepala daerah Indonesia, bupati, gubernur, wali kota, sekda, dan kepala dinas investasi se-Indonesia. Beliau memberikan arahan, Bapak Presiden Republik Indonesia dasar satu ceramah. Saya dengar Pak Presiden tidak begini, semua bangsa dan negara dan banyak masalah. 2023 yang akan datang, hidup kita bisa jadi makin susah. Kenapa? Krisis pangan, krisis energi, ada lagi perang Ukraina dengan Rusia. Efek dari perang ini ke seluruh dunia, maka pasti makin susah hidup. Belum lagi recovery COVID, banyak yang di PHK, banyak perusahaan berhenti karena bisa bayar utang, maka terjadi kebutuhan hubungan kerja. Maka masalah kita makin banyak. Tapi sebagai orang beriman, jangan pernah putus asa. Wala bai'as min rauhillah, kata Allah. Ada masalahmu, jangan kau putus asa, kata Allah. Lalu ketika ada masalah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada masalah dalam hidup ini. Utang tak lunas-lunas, suami selingkuh, istri tukang ngomel, anak tak mau mendengar, warung kopi banyak utang. Iya, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah sini. Ayo, nah, nih, yang bicara sekarang. Biar dikira saya akan ada masalah. Banyak masalah. Semalam, kemarin hari ulang tahun pernikahan saya ke 10 tahun. Istri saya jam 10 malam dia WhatsApp saya. Saya dari Makassar, tapi tidak sempat ke rumah. Bayangkan, tidak balik rumah. Dia cuma WhatsApp, Ustaz, tidak ada kita jumpa. Saya ingat-ingat, oh baru ingat, hari perkawinan. Gue bilang, saya ini tidak romantis. Cintaku, romantisku ada di hatiku. Tidak perlu ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Dan semua orang punya masalah. Masalah saya sekarang jarang di rumah. Anak saya selalu komplain. Masalah saya sekarang paling besar, banyak janda-janda curhat. Bujur, Ustaz, meninggal suami saya, ada doa-doa penenang jiwa. Kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz kan jadi imam dalam hidupku?
sama istrinya, mana kau bang? Nggak jadi, saya lagi mencret. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua orang punya masalah. Jangankan pian sabarkan, jangankan ini sendiri. Nabi kurang apa solehnya Nabi? Namanya selalu dengan namanya Allah. Ada beliau dalam Quran namanya, dijamin pasti masuk surga. Doanya pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah jelaskan, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalahnya? Sebagai mubalik, sebagai Nabi, menyiarkan agama Islam, saya cuma dibully. Dibilangnya apa? Ustaz tidak sunnah. Dibilang ustaz stand up komedi, dibilang ustaz penjilat sama pemerintah, dibilang ustaz penjual vaksin. Saya tidak galau. Kenapa? Siapalah dasar ini? Saya ini manusia, tidak yang hanya Allah titipkan ilmu. Nabi manusia mulia, Nabi kekasih Allah, bukan dibully. Beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi. Jadi tuan-tuan guru, kalau ada yang bully kita, ada yang hina kita, ada yang maki kita, biasa bos. Nabi. Saya kan selalu dihantam sama ustaz-ustaz Wahabi. Ini ustaz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya suka kasih niat dan tumbuh. Saya bukan orang Arab yang banyak bulu-bulunya. Saya tumbuhan Bugis. Ada menahan jarak lagi Bugis. Kenapa kalau? Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, maka ketika ada masalah, yang tadinya gaji suami 5 juta, tiba-tiba pensiun tinggal 1 juta. Yang tadinya gaji suami 7 juta, tiba-tiba kena PHK dari perusahaan, tak punya gaji sama sekali. Yang tadinya anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi. Kata Allah, wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka caranya takarrub ila Allah. Sini, kata Allah, sini ada masalah sini silakan sama saya. Bagaimana caranya Ustaz ada masalah? Takarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, mutlak perbaiki sholat. Saudaraku jangan marah. Saya kagum sama Tumbuhan Banjar. Itu namanya Tumbuhan Banjar, Pak, sederhana hidupnya. Yang namanya majelis, biar sampai jam 1, jam 2 dini hari mampu dan dia bawa anak. Cuma setelah saya pelajari Tumbuhan, ya temanku orang Banjar yang rajin majelis, kadangkala dia tidak perhatikan sholat. Kadang ada gunanya kau majelis kalau tidak sholat. Biar kau cium tangannya gurumu, kau cium bahkan kau minum bekas airnya, yuk kada sholat, kada ada guna. Biar kamu serumah hidup sama guru, kau tinggal di bawah tempat tidurnya guru, tapi kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Kasih ustaz aduna guru, penenang hati, penerang kasih air, guru ini guru kasih air, penenang hati, guru. Biar guru siapa yang kasih kamu kalau kau tidak sholat tidak ada gunanya. Demi Allah, kalian nanti yang pertama ditanya bukan siapa gurumu. Yang pertama ditanya berapa kali kau haji? Tidak. Yang pertama ditanya berapa masjid kau bangun? Kada. Yang pertama sholat dulu. Sholat beres, kata Allah, periksa amalnya yang lain. Sholat tidak beres, kata Allah, hapus semua amalnya. Tidak ada gunanya. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu sekarang ini, tidak usah mencari kambing hitam. Lebih baik periksa sholatnya. Kenapa ya rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Tidak usah mencari apa penyebabnya. Sholat itu periksa. Kenapa ya suami saya kasar? Pasti dia tidak sholat. Kenapa ya istri saya tukang ngomel? Pasti tidak beres sholatnya. Kenapa anak saya kepala batu? Tidak beres sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik sholat. Tidak mungkin. Maka saudaraku, kalau
yang sholat tapi gak ada ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan saya sholat duhur, gak ada ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu itu juga yang kau pakai tidur, itu juga yang kau pakai ke pasar, itu juga baju kau pakai ke toilet. Cepritan kencing. Dengarin yang suka kencing berdiri. Boleh ketika keadaannya darurat. Tak bisa kau duduk. Boleh kalau kau darurat, tapi sebaiknya duduk. Tapi pun terpaksa harus kencing berdiri. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Siapa tahu kena najis. Kena satu tetes saja di sarungmu, satu tetes saja di celanamu, tak boleh kau pakai sholat, ada najisnya. Maka hati-hati. Biasa anak muda kalau dia naik motor dingin kencing berdiri dia. Masih ada satu tetes. Apa kok dengannya kelereng? Atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri. Oh, kacau Pak. Nah, kalau kalian lagi di jalan, musafir, tak ada air, kencing berdiri, gimana caranya tak ada air, Ustaz? Kalian ambil daun. Ya kan cuma dikasih gini masuk. Udah. Nah, itu tidak boleh. Najis. Lalu gimana caranya, Ustaz? Kalian ambil daun di dalam bak. 1, 2, 3. Gimana cara membersihkannya? Tengok baik-baik. Lihat ini bapak-bapak. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini. Tambah kotor. Yang ketawa saya serius ini. Cuma kalau mau dipakai itu daun, periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada ulat gatalnya. Sampai digerak membuka. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ada orang bangun masjid 2. Dia bebaskan tanah, dia wakaf 10 hektar tanahnya untuk kepentingan desa. Dia hajikan orang miskin. Dia bantu tetangganya, dia bikinkan rumah. Tapi tidak pernah sholat. Tidak ada gunanya. Semua amalnya dihapus. Maka tidak betul kalau ada orang berkata, sholat kada penting. Yang penting tuh hatimu dong. Biar kau tak sholat, yang penting hatimu baik. Kalau ada yang berucap begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, paling bagus akhlaknya. Apakah dia tidak sholat? Dia tetap sholat. Maka ulang tahun 72 ini, balik rumah nanti, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih lunas suka. Bu ibu, Pak, Pak, bisa nggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa nggak? Kira-kira manusia masuk perut ikan bisa hidup nggak? Bisa kalau Allah mau. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Kalau Allah mau. Bapak-bapak, perempuan bisa tidak melahirkan tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan anak Isa alaihissalam. Tuh, kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Karena ada suaminya melahirkan.
bele-bele. Pak, adek-adek, hei, bisa enggak orang dibakar dalam api yang sangat besar seperti ini? Bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah yang mau. Bisa. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Paling contoh dekat dengan umat Islam. Gua Sur, Nabi bersembunyi ketika hijrah. Abu Jahal lihat, Abu Bakar di dalam mati sudah kita mati ini Muhammad tidak apa Muhammad mati ini kasih mati ini. Tapi kata Nabi, Abu Bakar la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Ada sarang laba-laba. Selamat Nabi, tidak mungkin masuk di akal sarang laba-laba mengalahkan otaknya Abu Jahal dengan para batuan. Kalau Allah mau, itu tidak masuk akal. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Apalagi sedulur-sedulur, asam urat, utang, gula, lemas sahuan, kecil buat Allah, kecil. Maka saudaraku, ada masalahmu, sholatmu koreksi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah Bapak-bapak ketawa karena Bapak begitu. Allah, sholat tidak semangat, pakai dah makan. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Maka ulang tahun 72, saudaraku, kalau kalian mengaku Islam, sholat. Bahkan Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu, sholat. Ketika dia tidak sholat, kata Nabi, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang kamu tidak pernah lihat sholat, dia mati, jangan kau sholati jenazahnya. Itu Imam Syafi'i berfatwa. Maka saudara-saudara sholat. Apa susahnya sholat? Biar mau haji, biar banyak duitmu, ngantri lebih 30 tahun. Kalau di kampung saya 35 tahun, keburu mati. Mau zakat sedekah, perlu modal. Mau puasa 1 hari lapar, tapi sholat karena dibayar. Sholat boleh di atas perahu. Masa boleh? Iya, Bapak lagi pergi tangkap ikan di tengah laut, di sungai, masih waktu sholat, badai sudah habis waktu, maka lebih Bapak sholat di atas perahu. Bagaimana caranya? Baju saya kotor, Allah tahu kau lagi di atas perahu. Baju saya penuh oli, tidak apa-apa. Tapi saya tidak yakin, bilang Ustaz. Kau lihat matahari terbenam, di sana, berarti sana maghrib, di sana awan kiblat. Menghadap Allah. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga kubur. Ya, jelas. Hei, Bapak mati, seluruh pengantar balik. Datang malaikat. Mungkar Nakir. Pertama yang ditanya sholat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau sholat baik, tenang, sholat dia akan jawab. Begitu Bapak ditanya Marabuka, sholat kita menjawab Allahu Akbar. Kata malaikat, barusan udah mati. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Sholat kita menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah heran, tambah jauh, bubuhan Banjar ini. Itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, hari Jumat saja sholat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang waktu dia tidur, datang malaikat sudah siap dengan godamnya. Sudah lama menunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu. Begitu ditanya, mana bukan siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang
presiden. Maka saudaraku, tidak ada guna kalian ibadah, muamalah dan lain sebagainya kalau kalian tidak sholat. Oleh-oleh paling berharga ini perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, jangan puas sampai di sini. Ayo datang berjamaah di sini. Masjid kita ini luar biasa cantik. Tidak perlu banyak makan waktu. Ini desain masjid yang luar biasa hebat. Kalau dia gelap, pasti biaya listriknya mahal. Alhamdulillah. Apa hebatnya lagi di masjid? Cantik dan jamaahnya selalu duduk. Apalagi kalau subuh di sini Pak, penuh Pak. Sampai di luar. Karena di dalam. Dan di dalam orang tua sudah buka sekarang mau. Buka-buka Tuhan sudah di sini. Maka kalau sholat jangan puas sampai di situ, tapi ayo galakkan sholat jamaah. Sudah sholat jamaah, jangan puas sampai di situ. Kumpulkan amal dengan cara apa? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dua, ada masalah ulang tahun kali ini oleh kita apa? Cintai Rasulullah Muhammad SAW. Pak, saya akrab dengan Pak Sudirman. Ada anak saya nakal, selalu diganti Pak Sudirman. Dia ganggu, mobilnya dicoret. Tiba-tiba saya wafat. Datanglah anak saya minta tolong, Pak Haji, tolong saya bayarkan saya SPP. Kata Pak Sudirman, ini anak nakal betul, gak pernah dikasih tenang saya. Tiba-tiba datang lagi istrinya Pak Sudirman. Pak, jangan lihat itu anak memang baru nakal, tapi siapa bapaknya? Ustaz Daska, bapaknya kawan baik itu. Akhirnya apa? Dibantu, bukan karena lihat itu anak, tapi mengingat bapak. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, istri aja kita tipu, istri aja kita maki-maki, manalah Allah mau senang sama kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih. Akhirnya apa? Allah kabulkan keinginan kita, Allah hilangkan susah-susah kita, karena Allah kita sebut orang yang dicintai Allah. Maka saya senang buat Banjar kalau datang begini, Masya Allah, salawatnya rame-rame. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak ada masalah dalam rumah tangga, tenang sedikit, sholat hajat di malam hari, duduk sejenak, ambil waktu 10-15 menit, sebut nama Nabi, ya Nabi salam alaih. Seolah-olah ada Nabi di depan kita sambil jabat tangan, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah alaih. Salawat sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah berikan kemudahan pada kita. Makanya ada tradisi kita, orang tua kita dulu, kalau ada keinginan kita mau beli, cukup salawat aja dulu. Iya toh, bapak-bapak, ada bini itu di rumah suka ngomel. Salawat. Gimana caranya Ustaz? Kalau dia lagi tidur pulas, salawat. Jangan usah wajahnya, bangun dia. Gimana caranya? Hidup di atas wajahnya saja. Allahumma Allah. Dia bangun, Pak, saya salawat itu supaya tambah cantik. Begitu juga beginian, ibu-ibu di atas, kalau suami itu selalu mau pikir kawin lagi, salawati dia. Tarik rohnya, salawati dia. Dia lagi tidur terus salawati. Allahumma tiba-tiba bangun. Tidak, saya salawati kau supaya tambah banyak rezekimu. Anggota DPR mau terpilih lagi, salawat. Datang ke rumah orang ada salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Dikasih keputusan. Ini pembeli Quran kecil supaya anak bisa ngaji dengan baik. Jangan sombong, karena kalau sombong
Bapak hari Jumat, Bapak kan mau pulang menuju ke rumah, mandi-mandi, sunnah datang lebih awal, bersalawat sambil nunggu khutbah. Ketika khutbah dengarkanlah, jangan berbicara, pakai parfum, sunnah pakai wangi-wangian, sunnah memakai baju putih, sunnah datang lebih awal, duduk di depan, bersalawat sebanyak-banyaknya, sunnah pergi lain jalannya, pulang juga lain jalannya. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Des Latif SSI Alsti yang sudah menyampaikan ceramahnya panjang.